Kembali lagi bersama Bu Ayu. Kali ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PPKN. Kalian pernah lihat gambar Garuda? Coba perhatikan gambar yang ada di dalam video. Garuda adalah lambang negara kita. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar dan gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Perisainya memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ya, Pancasila itu adalah ikon dari negara Indonesia. Pernah kan kalian lihat burung Garuda? Ya, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Sekarang, ayo kalian sebutkan simbol-simbol Pancasila sambil menghafalkan Pancasila ya. Di sana ada 5 lambang Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Kemudian, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Kemudian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Kelima sila tersebut mempunyai masing-masing lambang. Kalian harus mengingatnya. Sekarang coba perhatikan, gambarnya ada orang lagi sembahyang. Ya, masing-masing agama memiliki cara sembahyang yang berbeda-beda, ya, yaitu menganut sesuai dengan agamanya masing-masing. Di sini kita akan membahas pengamalan sila pertama dengan teman bermain. Yang pertama yaitu tidak lupa waktu beribadah saat bermain. Yang kedua, tidak mengganggu teman beribadah. Kemudian, memberi kesempatan teman yang beribadah. Selanjutnya, menghormati teman yang berbeda agama. Dan yang terakhir, tidak mengejek teman yang berbeda agama. Kalian bisa melakukan pengamalan sila pertama di tempat kalian bermain? Tentu saja ya. Selanjutnya, pengamalan sila kedua dengan teman bermain. Yang pertama yaitu menolong teman yang jatuh. Kemudian, mematuhi peraturan dalam permainan. Selanjutnya, menjenguk teman yang sakit. Yang selanjutnya, berteman dengan siapa saja. Kalian tidak boleh membeda-bedakan teman ya, meskipun mereka berbeda agama. Selanjutnya, kita akan membahas pengamalan sila ketiga dengan teman bermain. Yang pertama yaitu hidup rukun dengan teman. Menghargai kegemaran teman, kemudian
kalian harus bisa menghargai apa yang disukai oleh teman kalian dengan cara menjaga kekompakan dengan teman. Kemudian bersikap sopan dengan teman, tidak boleh saling mengejek ya. Selanjutnya, tidak berbuat curang saat bermain. Bisa kan kalau kalian bermain tidak boleh curang? Kita akan bahas pengamalan sila keempat dengan teman bermain. Ya, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Pengamalan sila keempat di tempat bermain bisa dilaksanakan dengan yang pertama, yaitu menyelesaikan masalah dengan musyawarah atau diskusi. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak teman. Kemudian, menghargai perbedaan pendapat. Yang terakhir, menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada. Selanjutnya, kita akan bahas pengamalan sila kelima dengan teman bermain. Ya, dengan teman bermain ya, yaitu bersikap adil kepada semua teman. Kalian harus adil dengan teman yang kalian ajak bermain, melaksanakan gotong royong, kemudian melaksanakan hak dan kewajiban. Apa kalian pernah dengar apa itu hak dan kewajiban? Kira-kira apa ya arti hak dan kewajiban itu? Coba kalian ingat-ingat, pasti kalian pernah mendengar kata hak dan kewajiban. Sekarang, Ibu Guru akan membahas tentang hak dan kewajiban. Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kamu laksanakan. Contohnya, menjaga kebersihan tempat bermain, rukun dengan teman, merawat peralatan bermain. Itu adalah kewajiban kalian yang harus kalian laksanakan atau kalian lakukan. Kemudian, ada juga kewajiban yang lain di rumah. Seperti contohnya kalian wajib membantu orang tua. Selanjutnya, kita bahas tentang hak. Tadi sudah dibahas kewajiban, sekarang hak. Hak adalah sesuatu yang kamu dapatkan setelah kamu melaksanakan kewajiban. Contohnya, kamu berhak memperoleh tempat bermain yang aman. Ya, tempat bermain yang aman ya, yang bebas dari gangguan. Ya, selanjutnya ada kamu berhak mendapat fasilitas bermain. Kamu berhak mendapat fasilitas bermain yang layak. Ya, demikian pembelajaran untuk PPKN. Sekarang kita akan lanjutkan ke matematika. Dalam matematika, kita akan membahas tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Apa itu membandingkan? Kalian pernah dengar? Ya, membandingkan bilangan. Coba kalian perhatikan tanda-tanda yang ada dalam video. Tanda yang pertama itu dibaca kurang dari. Tanda yang kedua dibaca lebih dari. Kemudian tanda yang ketiga dibaca sama dengan. Pasti kalian pernah melihat atau mendengar tanda-tanda tersebut diucapkan. Benar kan? Untuk itu, sekarang kita akan belajar sedikit tentang penggunaan tanda-tanda tersebut. Perhatikan bilangan berikut. Ada bilangan 225 dan bilangan 257. Kira-kira
Yang mana yang lebih besar menurut kalian? Coba perhatikan. 225 itu terdiri dari 200-an, 200 ya, kemudian 20 dan 5 satuan. Ya, sedangkan 257 terdiri dari 200 ditambah 50 kemudian ditambah 7. Ya, kalian perhatikan dulu, ada 220 ditambah 5 kemudian 200 ditambah 50 ditambah 7. Kalau penjabarannya seperti itu, mana yang lebih besar? Kalian perhatikan dulu 200-nya. Sama-sama 200. Ya. Kemudian puluhannya kalian perhatikan. Yang mana yang lebih besar? Ya, 50 yang lebih besar. Kemudian selanjutnya kalian perhatikan satuannya. Kalau satuannya yang mana yang lebih besar? 7. Ya, satuannya yang lebih besar 7. Berarti dari angka tersebut bisa disimpulkan bahwa 225 kurang dari 257. Sampai di situ bisa kalian pahami? Ya, bisa. Selanjutnya kalian beri tanda. Ya, tanda itu dibaca kurang dari ya. Ya, tandanya seperti itu. Berarti itu bisa dibaca 225 kurang dari 257. Sampai di situ bisa ya? Pasti bisa. Nanti kita akan mengurutkan bilangan. Kamu dapat mengurutkan bilangan dengan memperhatikan ratusan, dengan memperhatikan ratusannya, kemudian memperhatikan puluhannya, dan memperhatikan satuannya. Bisa ya? Mengurutkan bilangan itu memperhatikan angka penyusunnya. Ya, perhatikan contoh berikut. Urutkan bilangan 362, 352, dan 348. Kalian bisa mengurutkannya? Silahkan kalian urutkan dari yang terkecil terlebih dahulu, kemudian kembali ke yang terbesar. Kalau angkanya seperti itu, kira-kira yang mana menurut kalian dari yang terkecil? Ya, yang terkecil sampai yang terbesar. Yang paling kecil itu adalah 348. Kemudian diikuti oleh angka 352. Selanjutnya diikuti dengan angka 362. Itu penjabaran dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekarang kita akan mengurutkannya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Anak-anak bisa? Kita urutkan sekarang ya. Kita urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar itu 362. Kemudian semakin kecil 352 dan yang terkecil yaitu 348. Sampai di sana sudah mengerti? Ya, kita mengurutkan bisa dari yang terkecil ke yang terbesar, bisa juga dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini Ibu punya contoh-contoh soal. Silahkan kalian kerjakan. Semoga video ini bisa membantu kalian menyelesaikan soal-soal berikut. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak ya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dadah.